Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Tindakan korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Lantas apa pendidikan anti korupsi itu? Nah, pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegaraan terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi tersebut. Dalam tujuan pendidikan di Indonesia sudah jelas bahwa tujuannya untuk membentuk manusia seutuhnya, dalam artian berkembangnya potensi-potensi individu secara harmonis, berimbang, dan terintegrasi. Selain itu, pendidikan mempunyai fungsi yang pertama menyiapkan sebagian manusia, menyiapkan tenaga kerja, dan menyiapkan warga negara yang baik. Untuk selanjutnya yakni pendidikan anti korupsi bukan cuma berputar pada pemberian wawasan dan pemahaman saja, tetapi diharapkan dapat menyentuh pada ranah efektif dan psikomotorik, yakni membentuk sikap dan perilaku anti korupsi pada anak didik. Setelah itu, urgensi pendidikan anti korupsi. Beberapa urgensi diterapkannya pendidikan anti korupsi itu yaitu diantaranya yang pertama, dunia pendidikan khususnya lembaga pendidikan pada umumnya memiliki seperangkat pengetahuan atau knowledge untuk memberikan pencerahan terhadap berbagai kesalahpahaman dalam usaha pemberantasan korupsi. Yang kedua, lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena memiliki jaringan atau networking yang kuat hingga ke seluruh penjuru tanah air. Dan yang ketiga, jika ditelisik latar belakang sosial satu persatu pelaku tindak pidana korupsi, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas mereka adalah alumni perguruan tinggi. Mereka rata-rata bergelar sarjana. Ini berarti secara sosial mereka tergolong berpendidikan cukup mapan. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan anti korupsi. Pendidikan moral harusnya memberikan perhatian pada 3 komponen karakter yang baik atau components of good character, yaitu yang pertama pengetahuan tentang moral atau moral knowing, yang kedua perasaan tentang moral atau moral feeling, dan yang ketiga perbuatan bermoral atau moral action. Upaya pencegahan tindakan korupsi dapat dilakukan melalui yang pertama menumbuhkan kesadaran masyarakat atau public awareness mengenai dampak destruktif dari korupsi. Yang kedua, pendidikan anti korupsi. Yang ketiga, sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media cetak dan elektronik. Dan yang terakhir, perbaikan remunerasi pegawai negeri sipil. Adanya pendidikan anti korupsi diharapkan mampu mencapai tujuan yang dicita-citakan, yaitu adanya manusia yang tanggap serta peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan di sekitarnya. Dan dengan adanya tujuan tersebut dapat membangkitkan semangat untuk berbuat anti korupsi. Nah, untuk selanjutnya yakni metode pembelajaran anti korupsi. Yang pertama, in class discussion, yakni kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mendiskusikan konsep-konsep terkait korupsi dan anti korupsi. Selanjutnya yakni case study, yakni kegiatan yang dilakukan untuk mendiskusikan kasus-kasus terkait dengan topik yang sedang dibahas, seperti kasus korupsi, kasus penyebab korupsi, kasus dampak korupsi, kasus gerakan pemberantasan korupsi di negara lain, dan sebagainya. Untuk selanjutnya yakni skenario perbaikan sistem, yakni kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk memberikan satu bahan diskusi untuk mendiskusikan oleh kelompok mahasiswa. Mahasiswa diharapkan membuat skema perbaikan sistem yang bisa menyelesaikan masalah korupsi yang selalu terjadi pada kasus korupsi tersebut. Yang terakhir adalah kuliah umum, yakni kegiatan yang dilakukan guna untuk menghadirkan seseorang pembicara atau tamu agar berbagi pengalaman. Supaya apa?
supaya kita dalam memberantas serta mencegah korupsi di dunia kerjanya bisa tercapai. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.